Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dua sekolah di Batu Sangkar disegel pemilik lahan, siswa tidak diizinkan memasuki sekolah. Bersembunyi di loteng, pencuri diciduk polisi. Warga Air Bangis ikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Dua sekolah di Batu Sangkar, Tanah Datar, disegel dan ditutup paksa oleh pemilik lahan hari Senin. Gerbang masuk kedua sekolah itu, yakni SMP 2 Batu Sangkar dan SD 20 Baringin, disegel dengan gembok. Selain itu ada spanduk bertuliskan, lahan ditutup sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, karena dalam proses pengurusan sertifikat dan proses hukum lainnya. Akibat penutupan ini, ratusan siswa dipindahkan sementara belajar ke gedung perpustakaan daerah dengan kondisi seadanya. Sebagian lainnya dipulangkan karena keterbatasan tempat proses belajar mengajar. Kepala SMP 2 Batu Sangkar, Evison, mengatakan, jika penyegelan dilakukan pemilik lahan sebelum peserta didik datang ke sekolah. Pihak sekolah juga mengaku belum bisa menentukan kapan proses belajar mengajar akan kembali berjalan normal. Pihaknya juga tidak bisa berkomentar banyak terkait persoalan ini dan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penyelesaiannya. Anak-anak sampai saat ini sesuai dengan keinginan mereka datang sekolah untuk belajar, maka kami fasilitasi di 3 titik. Yang pertama di pustaka daerah, dibimbing oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan beberapa mata pelajaran lain. Kemudian untuk anak-anak kami yang hari ini olahraga, kami bawa ke lapangan Sindomato, dibimbing oleh guru dan melaksanakan kegiatan olahraga. Sampai saat ini kita masih menunggu arahan dari pimpinan, dan memang guru-guru ini sejak tahun 2020 sudah siap dengan segala kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran. Kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Beberapa tahun silam, kedua sekolah itu juga pernah disegel oleh pemilik lahan. Penutupan sekolah ini sangat disayangkan karena menghentikan proses belajar mengajar peserta didik. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Abrasi di Pantai Pasir Baru, Kabupaten Padang Pariaman terus menggerus selama 2 bulan terakhir. Sekitar 50 meter bibir pantai telah berubah menjadi laut. Begitu juga rumah yang biasanya jauh dari pantai, kini semakin dekat dan tidak tertutup kemungkinan juga akan masuk ke laut. Warga tak bisa berbuat banyak, hanya pasrah dengan kondisi yang ada. Warga hanya bisa memasang karung berisi pasir sebagai penahan ombak sementara. Menurut nelayan, selain diakibatkan angin selatan, juga karena tidak adanya batu pemecah ombak di lokasi. Sedangkan batu pemecah ombak yang ada di Muara Pasir Baru tidak sesuai dengan kondisi alam, sehingga justru mengubah arah pecahan ombak ke permukiman. Kini, warga yang tinggal di pinggir pantai harus mengungsi pada malam hari, karena air laut sering masuk ke rumah mereka. Ala warga aja membanguni, karena memang di dalam rumah kan tidur, makanya saya bangun. Ada air masuk ke dalam rumah? Sampai Pak, sampai ke dalam kan, sampai ke aspal, sebalik jalan. Jadi kami rumah ini tidak ada dibangun, tidak ada bunyi pada malam hari. Siang hari kami baru kerja lagi di sini. Anggaran 50 meter lebih kurang lah? Dalam rentang berapa itu, Pak? Dalam anggaran 2 bulan 3 bulan ini, Pak. Sekarang kira-kira apa ancaman lainnya, Pak? Yang ancaman lainnya ini apa? Itu yang tinggal di sini, yang ada 3 buah rumah itu kan? Iya.
Meski telah sering melaporkan kondisi ini kepada pemerintah Padang Pariaman, namun pemerintah setempat hanya bisa menjanjikan tanpa memberikan solusi apapun kepada masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tak kunjung ada kejelasan dari pihak Kelurahan Batang Arau maupun Kecamatan Padang Selatan terkait penyelewengan dana bansos maupun dana program Keluarga Harapan. Perwakilan korban melapor ke Kejaksaan Negeri Padang kemarin. Di hadapan pegawai Kejaksaan Negeri Padang, mereka melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan seorang pekerja sosial masyarakat yang diduga bekerja sama dengan seorang oknum pegawai kantor pos Padang. Perwakilan yang datang tersebut menamakan diri Tim 9. Mereka beranggotakan unsur pengurus RT, RW, pemuka masyarakat, dan Bundo Kanduang, Kelurahan Batang Arau. Mereka meminta Kejaksaan Negeri Padang mengusut kasus penyelewengan dana itu. Laporan kita diterima, kita juga sertakan beberapa bukti. Kemudian kita juga menyerahkan bahwasannya kawan-kawan yang menjadi korban sudah menguasakan ke kita, ke tim 9 di Kelurahan Batang Arau. Terus ketika di dalam tadi kami juga memberikan bukti apa? Bukti suara. Bukti berupa suara, rekaman suara, terus bukti berupa kertas. Menurut keterangan Ketua RT 3 RW 2 Batang Arau, sejak mencuatnya kasus ini, pihak PSM berusaha mengajak korban untuk tutup mulut dan mereka berjanji akan mengembalikan dana korban yang telah diselewengkannya. Jam 6 sore dia memaksa untuk diambil uangnya. Ini uangnya uang apa? Kan ibu saya udah meninggal, kata Bet. Tapi lagi. Kan udah nggak dapat lagi, kata kamu, katanya. Tolonglah ambillah ini, katanya. Tapi dengan syarat dia harus menandatangan memakai materai yang tanggalnya dikosongkan. Tapi keluarga dari Bu Asni almarhum tidak mau menerima lagi. Kasus ini mencuat setelah belasan warga Kelurahan Batang Arau tidak menerima bansos dan dana PKH. Padahal mereka sebelumnya rutin menerima dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial tersebut. Di pos kata dia mama tidak menerima lagi karena mama sudah meninggal. Ya sudah. Tapi sebelumnya menerima ibu ya? Sebelumnya menerima. Itu seharusnya ibu menerima berapa duit itu? 1.200.000. 1.200.000. Iya. Di bulan? Di bulan September. Para perwakilan warga Batang Arau ini berharap pihak Kejari Padang bisa mengusut tuntas kasus penyelewengan dana, termasuk memeriksa pihak Kelurahan Batang Arau. Robiham melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Padang menerima laporan dari warga Batang Arau terkait dugaan penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum pekerja swadaya masyarakat Kelurahan Batang Arau pada hari Selasa. Terkait laporan tersebut, Kejari Padang telah memanggil Lurah Batang Arau untuk memberikan penjelasan terkait laporan itu. Kejaksaan Negeri Padang akan menindaklanjuti dan menelaah laporan warga dan akan berkoordinasi dengan Inspektorat Padang untuk melihat apakah ada temuan pelanggaran tindak pidana. Jika ditemukan penyelewengan yang mengarah pada pelanggaran hukum, Kejaksaan Negeri Padang akan menyelidikinya. Bahwasanya memang ada indikasi penggelapan dana bansos bantuan sosial. Laporan tersebut kita sudah memverifikasi pihak-pihak terkait terhadap Lurah Padang Selatan juga Lurah Batang Arau, dan pada hari ini kita periksa secara lisan dulu untuk memastikan apakah benar ada penyelewengan terhadap dana bantuan sosial tersebut. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Padang juga mempersilakan warga Kota Padang melapor ke Kejaksaan jika merasa dirugikan terkait pembagian bansos, sebab tidak tertutup kemungkinan penyelewengan dana bansos tidak hanya terjadi di Kelurahan Batang Arau saja. Robiham melaporkan dari Padang.